Berbagai dinamika politik diperkirakan akan terjadi di tahun 2021 mendatang. Pemirsa, tahun 2021 ini oleh sejumlah kalangan diperkirakan akan menjadi momentum terbaik dalam membangun rekonsiliasi politik. Pasalnya, di tahun ini atmosfer politik diperkirakan akan lebih dingin dibandingkan tahun 2019 dan juga 2020, di mana pesta demokrasi digelar. Nah, namun demikian, di dalam suhu politik yang dingin ini sejumlah kalangan justru melihat adanya potensi kemunduran dalam berdemokrasi akibat melemahnya fungsi kontrol terhadap pemerintah dengan bergabungnya unsur-unsur oposisi di dalam kabinet. Nah, untuk memperbincangkan proyeksi perpolitikan ini di tahun 2021 mendatang, kami sudah bergabung bersama Sirajuddin Abbas, Direktur Eksekutif SMRC. Halo Pak Abbas, terima kasih sudah bergabung bersama kami sore ini. Apa kabar? Kabar baik, selamat sore Mbak. Ya, kabar baik, alhamdulillah ya. Semoga sehat-sehat selalu. Pak Abbas, ini menarik kalau kita bicara tentang proyeksi tahun 2021. Ini disebut sebagai momentum terbaik katanya untuk membangun rekonsiliasi politik. Karena tahun ini kan suhu politiknya diperkirakan akan relatif lebih dingin dari tahun sebelumnya. Pendapat Anda seperti apa? Ya, saya kira perlu dicatat juga ada beberapa variabel yang perlu dieksplorasi soal prospek di 2021 ini. Pertama, kalau kita melihatnya dari satu variabel, misalnya variabel oposisi politik, maka memang oposisi di akhir 2020 menjelang 2021 ini semakin melemah karena lawan Pak Jokowi kan sudah bergabung di kabinet, maka potensi perbedaan cara pandang tentang bagaimana mengelola negara itu kemungkinan besar akan tereduksi sedemikian kuat. Nah, tetapi oposisi itu, ini catatan yang kedua, oposisi itu tidak akan hilang juga karena PKS sudah mendefinisikan diri sebagai oposisi. Demokrat juga sudah menjelaskan dirinya sebagai oposisi, dan kelompok-kelompok civil society juga terlihat belakangan semakin kritis juga terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Jadi di 2021 saya melihat dari faktor itu saja sudah melihat bahwa dinamika saya kira masih akan terjadi, meskipun secara umum politik nasionalnya akan relatif stabil. Variabel ketiga yang perlu kita lihat itu adalah partai-partai politik. Nah, hari ini baru kita rilis temuan survei nasional kita terakhir minggu lalu, dan kita melihat prospek partai-partai politik itu berbeda secara satu sama lain, secara luas perbedaannya itu. Dari yang mendapatkan manfaat elektoral sangat positif dari Presiden Jokowi, misalnya PDIP, dan ada juga yang anggota koalisi yang tidak mendapatkan manfaat elektoral apapun, bahkan cenderung menurun dibanding perolehan pada pemilu. Ada kemungkinan mereka mulai menarik kembali kepentingan membangun identitas politik partainya untuk mulai membangun fondasi bagi persiapan pemilu dan pilpres 2024 nanti. Jadi masih akan dinamik. Dan yang ketiga, saya kira ini soal kondisi ekonomi akibat COVID. Ini masih akan menjadi tantangan politik ekonomi yang sangat serius karena kondisi kesehatan yang masih belum betul-betul pulih masih akan memberikan dampak pada kondisi ekonomi nasional dan kondisi ekonomi rumah tangga, dan itu juga memberi implikasi pada bagaimana masyarakat bersikap terhadap pemerintahan dan terhadap perilaku partai politik. Baik, Pak Abbas, banyak juga orang yang menilai atau beberapa tokoh misalnya tokoh-tokoh politik yang misalnya yang berpendapat bahwa di masa pemerintahan Jokowi ini banyak sekali masih yang ada politik partisan. Nah, Anda melihatnya seperti apa? Apakah di 2021 ini juga akan seperti itu? Apakah benar tudingan ini kepada pemerintahan Jokowi? Dan ada isu soal reshuffle kabinet gitu ya, soal masuknya Sandiaga Uno. Ini Anda melihatnya seperti apa?
Ya, politik partisan itu ya selalu ada dimanapun, hanya bagaimana mengelola partisanship itu. Gitu. Misalnya kebijakan itu dibuat menguntungkan kelompok yang mana, gitu. Pasti akan ada satu pihak yang diuntungkan, ada satu pihak yang sedikit dirugikan. Tetapi saya kira dalam konteks politik Indonesia sekarang, kelihatannya Pak Jokowi ingin membuat kabinet ini lebih profesional, diisi oleh orang-orang yang lebih berintegritas, terutama untuk bisa menangani situasi krisis yang sangat berat saat ini, krisis ekonomi dan kesehatan. Yang sampai itu tidak tertangani dan melebar nanti pada krisis politik yang nanti akan membuat perjalanan pemerintahan ini semakin sulit. Jadi bagaimana mengelola partisanship dengan memperbesar porsi profesionalitas dan pilihan-pilihan pada tim kabinet yang lebih yang lebih meritokrasi. Saya kira itu yang sedang diupayakan, karena pasti sangat sulit untuk menghilangkan dan membersihkan resiko partisanship di dalam pemerintahan yang diisi oleh multi partai seperti saat ini. Oke, bagaimana dengan politik identitas Pak Abbas? Karena kan saat ini di akhir 2020 ini juga politik identitas ini masih sangat kental begitu di Indonesia. Dugaan saya akan cenderung menurun jika sikap pemerintah lebih tegas lagi memberikan guideline tentang bagaimana hubungan antar agama, hubungan agama dengan politik, dan bagaimana mobilisasi di tingkat masyarakat itu bisa dikelola secara baik. Dan dalam hal ini peran pemerintah akan sangat penting, terutama Kementerian Agama, saya kira, kalau bisa memberikan guideline dan penindakan yang tegas soal resiko radikalisme dan terorisme, saya kira kondisi ini akan bisa dipelihara. Dan akhir tahun ini saya kira terlihat betul, kontroversi tidak perlu soal Natal, soal ucapan tahun baru misalnya, nggak ada sekarang. Itu karena pemerintah bersikap lebih tegas soal pentingnya menjaga pluralisme dan saling menghargai. Oke, baik. Pak Abbas, terima kasih untuk waktunya bersama kami. Kita harapkan bahwa nanti situasi politiknya akan lebih cair begitu ya, karena kalau ini soal oposisi kan ada pro yang juga kontra begitu saat ini. Terima kasih Pak Abbas untuk waktunya bersama kami dalam Prime Time.